Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fathur Arkana dengan NIM 08011282025069. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 program C++ pada kode blok. Jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan dan diberikan saran untuk kedepannya. Baiklah, pertama-tama kita buat file header-nya terlebih dahulu. File header yang akan digunakan ialah IOStream, jadi include IOStream. Kemudian using main page std. Lalu untuk fungsi programnya kita pakai in main. Nah, lalu mulai program dengan tanda kurung kerawat buka. Lalu kita deklarasikan variabelnya dengan dalam bentuk integer. Variabelnya ialah x indeks 10, kemudian i, kemudian n, titik koma. Kenapa x ini kita gunakan indeks 10? Karena untuk program ini kita akan menggunakan banyak bilangan, dari bilangan pertama hingga bilangan n. Jadi kita gunakan indeks atau array agar menghemat variabel. Lalu kita buat sifatnya, masukkan banyak bilangan in. Variabel yang kita akan gunakan yaitu n. Ini berfungsi untuk menginput berapa banyak bilangan yang kita inginkan. Lalu sesudah itu kita buat pernyataan for i sama dengan 1, i kurang lebih kurang sama dengan n, i plus karena kita menggunakan pernyataan for, jadi kayak kurang pembuka dan penutup. Lalu ketik cout bilangan in x, lalu cout handle. Kenapa kita menggunakan for? Karena kita akan menginput banyaknya bilangan dari awal sampai hingga bilangan n. Jadi di sini i sama dengan 1. Jika i kurang sama dengan n, maka i plus plus. Jadi jika i-nya masih kurang dari n atau sama dengan, maka i-nya akan terus menambah dirinya terus hingga lebih dari n. Jadi jika syaratnya masih memenuhi, kita masukkan bilangan dari awal hingga n, terus bilangan-bilangan yang kita input tadi masuk ke variabel x indeks 10 ini. Lalu kita buat for lagi, i sama dengan 1, i n, i plus plus. Out x i. Lalu kita buat pernyataan if-nya agar bisa membedakan ganjil dan genap. Jadi if x i sama dengan n,
Modulo 2, kita tahu modulo itu dibagi, sisanya habis. Nah, maka jika memenuhi syarat, si out termasuk bilangan genap. Handle, lalu kurang penutup, lalu ketik L jika tidak memenuhi syarat if ini, maka si out termasuk bilangan ganjil. Sudah diketik, nah, maka sudah itu berakhirlah program dengan tanda kurang berawal penutup. Sebelum kita run program ini, kita cek dulu apakah terdapat kekeliruan atau ada yang kurang. Oh iya, ini kurang. Harus diperhatikan titik komanya. Jika tidak ada, maka akan mengganggu program itu sendiri. Baik, kita run saja programnya. Misalkan banyak bilangannya 6, lalu masukkan bilangannya 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka akan muncul 1, 1, 1, 1, 1 termasuk bilangan ganjil. Jadi inilah program ngecek bilangan genap ganjil dari seluruh bilangan. Baik, itu saja program nomor 1 yang bisa saya sampaikan. Lalu kita ke nomor 2. Baik, untuk program nomor 2 kita akan mencari program yang mencari KPK dan EPB dari dua bilangan. Jadi pertama kita buat file headernya terlebih dahulu. Include IO3, lalu using main stage std, lalu kita pakai fungsi main ya, terus kurung awal pembuka untuk mulai program. Lalu selanjutnya kita deklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program ini. Jadi variabel yang kita gunakan yaitu A, B, C, TK, EPB. Dan semua variabel ini kita deklarasikan dalam integer. Untuk KPK-nya kita beri nilai 0 biar tidak mengubah nilai proses pengulangan. Lalu kita buat inputnya di out. Kita buat inputnya, si out masukkan bilangan yang pertama, lalu nilai yang diinput dari bilangan pertama ini akan masuk variabel A. Terus input kedua masukkan bilangan yang kedua.
nilai yang diinput nanti dari bilangan kedua ini jadi variabel B. Oke, lalu cout handle untuk enter. Yep. Itu KPK dengan A, jadi nilai KPK-nya sama dengan A. Lalu kita buat pernyataan while KPK modulo P tidak sama dengan 0. Nah, while terus kita buat pernyataan yang kedua, KPK sama dengan A plus KPK. Jadi maksud dari pernyataan while ini, jadi jika KPK di modulo B tidak sama dengan 0, maka KPK-nya ini akan ditambah dengan A tambah KPK, hingga nilai dari KPK modulo B ini sama dengan 0. Jika sudah 0, maka keluarlah outputnya, yaitu Cout KPK dari dua bilangan tersebut. Jadi outputnya ini akan masuk variabel KPK. Jangan sudah untuk KPK kita sudah selesai. Sekarang kita ke EPB. Untuk EPB-nya variabelnya sama dengan B, jadi nilai B-nya yang bilangannya kedua ini sama dengan EPB. Lalu R sama dengan A modulo EPB, koma. Nah, lalu kita buat pernyataan while seperti KPK tadi. While R tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Terus kita buat pernyataannya. A sama dengan FPB, jadi nilai T-nya sama dengan FPB. FPB sama dengan R, koma FPB sama dengan A modulo FPB. Jadi jika kan ini kan FPB sama dengan B. Nah, terus kita cari R-nya. R-nya sama dengan A modulo FPB. Jika R-nya ini tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan pernyataan perulangan ini. A sama dengan FPB, FPB sama dengan R, FPB sama dengan A modulo FPB. Dan ini akan terus dilakukan perulangannya, akan terus berulang-berulang hingga R-nya sama dengan 0. Jika R-nya sudah sama dengan 0, maka keluarlah outputnya, yaitu Cout FPB dari dua bilangan tersebut. Ini untuk kalimatnya nanti jika dia keluar. Jadi output yang keluar ini masuk dalam variabel FPB. Lalu akhiri program dengan tanda kurung penutup. Nah, lalu sebelum merun program ini, ceklah terlebih dahulu apabila ada keliruan segera diperbaiki, karena ada keliruan sedikit saja akan mengaruhi program tersebut seperti ini. Itu biasanya ini harusnya titik koma. Kita run saja dengan klik fill and run.
Ada kesalahan kan? Oh iya, ini kurang gitu kan, ini kurang ketik dua ya. While ketika pantesan. Jadi ini salah karena ini nolnya belum saya deklarasikan, dan ini juga R-nya perlu, jadi kita tambahin R di sini. Maaf atas kesalahannya. Ya, kita run saja programnya. Bisa bilangan pertama kita beri nilai 4, yang keduanya beri nilai 6. Maka muncullah KPK dari dua bilangan tersebut. Salah ini adalah dua dan salah. Tidak muncul SPG-nya. Maaf atas kekeliruannya tadi. Jadi kesalahannya tadi di sini ya, EPB sama modul EPB itu seharusnya ini R. Jadi di situ kesalahannya, makanya tadi EPB-nya tidak masuk. Ya. Selanjutnya kita run programnya. Misalkan bilangan pertama 4, kedua 6. Maka KPK dan EPP-nya ialah 12 dan 2. Coba kalau kita bilangan pertamanya 6, bilangan keduanya 4, apakah masih sama? Mari kita coba run sekali lagi. Ini 6, ini 4. Sudah, nilainya masih sama, 12 dengan 2. Oke, itu saja program nomor 2. Kita beralih ke variabel nomor 3. Baik, kita ke program nomor 3. Jadi untuk program nomor 3 ini kita akan mengecek bilangan yang muncul 3 kali. Jadi bilangan yang kita input itu apa yang lebih dari 3 kali, maka program akan ngeceknya. Jadi pertama-tama kita buat dulu payloadernya. Saya include iostream, kita pakai file iostream. Using namespace std, lalu in main. Oke, kita boleh program dengan lalu kita deklarasikan variabel yang kita gunakan. Variabelnya ialah bill dengan indeks 100. Karena untuk variabel bill ini kita akan gunakan lebih dari sekali. Maksudnya variabel bill ini akan menyimpan banyak bilangan. Lalu selain bill kita akan juga pakai variabel jumlah n, i, c kecil, dan itu saja. Kita variabel-variabel ini kita deklarasikan dalam bentuk integer. Ya, sudah deklarasikan, kita buat inputnya, cout, masukkan banyak bilangan. Jadi input yang akan kita masukkan itu banyaknya bilangan yang akan kita input. Variabel yang digunakan yaitu n.
Lalu sudah itu kita buat pernyataan for i sama dengan 0, i dan i plus ya. Lalu kita buat kerawalnya untuk pernyataannya ya. Pernyataannya itu out bilangan plus 1 lalu bikinnya real i semikolon. Jadi akan saya jelaskan. Jadi karena karena menggunakan lebih dari satu bilangan, saya menyimpan banyak bilangan, jadi kita perlu mengimport bilangan pertama hingga bilangan. Jadi i salah ini jadi i sama dengan 0. Jika i-nya masih kurang dari n, maka i plus plus. Lalu jika masih memenuhi syarat, maka ini untuk menginput bilangan ke pertama, kedua, ketiga hingga bilangan n. Dan bilangan-bilangan yang kita input ini masuk dalam variabel bil indeks 100 ini. Jadi jika i-nya itu sudah sama dengan n, maka proses perulangan ini akan berhenti. Jadi selanjutnya ini kita buat pernyataan for lagi. I sama dengan 0, sama seperti ini ya. I kurang dari n, i plus plus. Lalu oh ya, ini kita buat pernyataan nested for. Jadi apa itu nested for? Jadi for di dalam for. Jadi kita akan melakukan proses pengulangan di sini, lalu kita melakukan proses pengulangan di dalam for itu juga. Kita ketik dulu ya. For c sama dengan 0, c kurang dari n, c plus. Nah, lalu ini kita buat pernyataan if bil i kurang dari bil j. Kita buat pernyataannya saja kecil sama dengan bil i. Bil i koma lalu bil i dengan bil j koma bil j dengan kecil
berawal penutup. Nah, oke, akan saya jelaskan. Tadi seperti saya bilang sebelumnya, jadi jika I-nya masih di bawah N, maka I++, lalu untuk J juga, J sama dengan 0, J kurang N, J++. Jadi jika masih kurang dari N, maka kita akan lakukan ini. Jika bilangan I masih lebih kecil dari bil J, maka kecil sama dengan bil I sama dengan bil J sama dengan kecil. Kita lakukan pengulangannya akan terus berlangsung hingga N, J sama dengan N. Jika J sama dengan N, nanti balik lagi ke I sama dengan 1, I kurang dari N, I++, lalu kembali lagi ke J, J-nya balik lagi jadi 0, terus melakukan pernyataan di bawah ini, pernyataan if, lalu ini kecil sama dengan pilih, dan seterusnya hingga I-nya sama dengan N. Oke. Lalu si out handle sebagai enter ya. Kita buat outputnya. Out bilangan di input lebih 3 kali. Jadi kalimat ini akan muncul pada tampilan hasil nanti. Jadi ini nih sebagai outputnya. Jadi kita akan tahu bilangan apa yang diinput di 3 kali. Namun sudah itu kita masih perlu mengecek lagi. Kita buat pernyataan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Nah, lalu sudah itu kita buat ya kurang lalu kita buat jumlah sama dengan 0. Oke, sudah ini nanti saya jelaskan. For J sama dengan 0, J kurang dari N, kurang dari N, J++. If untuk sama dengannya kita pakai 2 kali. Nanti akan saya jelaskan apa pakai 2 kali. Bil J jumlah plus koma. Jadi kita mencari jumlahnya ya. Jadi seperti untuk mencari bil tadi ya, bilangan tadi, untuk mengecek tadi pernyataan for sebelumnya. Jadi di sini juga pakai pernyataan nested for. Jadi for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Lalu variabel jumlah kita beri nilai dengan 0 agar tidak berubah nilainya saat melakukan proses pengulangan. Lalu sesudah itu kita buat
for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Jika belum sama dengan N, maka jika bil I sama dengan bil J. Kenapa sama dengannya kita beri dua kali? Karena jika kita kasih satu kali saja sama dengannya, maka bilangan I itu sama dengan bilangan I itu sama saja pindah ke bilangan J. Namun jika kalau dua kali, maka bilangan I-nya sama persis nilainya dengan bilangan J. Oke. Lalu sudah itu, agar proses pengimportannya tidak mengalami dua kali, maka kita buat lagi if bil tidak sama dengan bil kurang satu kurung kurang empat if jumlah tiga without salah, ini bukan sini ya, di bawah. Lalu Oke, saya jelaskan misal jika bilangan I-nya tidak sama dengan bilangan I kurang satu, misalkan bilangan I-nya 1, itu dengan bilangan ke 0 tidak sama, maka jika jumlah lebih dari 3, maka akan muncul sini bilangannya diinput lebih 3 kali, bilangan apa. Lalu variabelnya bil I. Kita jalankan saja ya programnya. Oh iya. Kan ini kurang beda. Oh, ini juga. Ah, iya. Oke. Nah, ya. Banyak bilangannya kita 5 ya. Kita masukkan bilangan pertama. Saya ingin bila yang muncul 3 kali itu lebih dari 3 kali itu 4. Bilangan 1, 4, 4, 4, 4, 2. Ya. Oke, jadi makanya tadi naruh semikolon di sini. Makanya bilangan yang saya input dari bilangan pertama hingga bilangan kelima muncul pada kalimat bilangan yang diinput dari 3 kali ini. Jadi kita coba ya. Misalkan coba bilangannya kita 8, 8 2, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 2, bilangan keempat 1, bilangan kelima 2, bilangan keenam 6,
bilangan ke-7 2, bilangan ke-8 4. Seharusnya bilangan yang muncul pada bilangannya di input lebih dari 3 kali itu yaitu bilangan 2. 1, 2, 3, 4. Karena di input lebih dari 3 kali ada 4 kali. Apakah benar? Yap, benar kan? Bilangan di input lebih 3 kali. 2. Oke. Coba seandainya saya ingin bilangan yang di input lebih 3 kali ini angkanya tidak ada. Coba ya. Saya run sekali lagi.